Sebab ini tidak jelas. Saya tidak bicara masalah yang kecil-kecil. Yang ini ada saksi ini dulu. Dan ini pedoman. Maka untuk itu kepada dari DPRA khusus untuk Komisi A, tolong turunkan tim KJ Tengah berapa sebenarnya jumlah pemilih. Apakah lewat inspektorat? Saya tidak berapa jelas mekanismenya. Atau dari Pak Perwakilan Gubernur agar jelas. Sebab jauh sekali bedanya. Kalau hanya ratus, mungkin kita bisa pahami. Tapi kalau sampai 15.000, kok ini persoalan yang tidak bisa diselesaikan untuk sekarang. Untuk apa kita selesaikan yang lain? Tidak perlu bicarakan yang lain. Ini harus bicarakan. Satu pokoknya. Semua bukti ada di kami. 8.000 lebih kurang data pemilih. Ganda, NIK sama, nama sama, alamat tanggal lahir sama, TPS sebagai berbeda. Ada yang alamat nama berbeda. Ada yang sepertiga. Untuk apa pemilu ulang? Kalaupun pemilu ulang, 5 kali lagi tetap suara hantu tetap ada ditolak. Sehebat apapun dia. Saya akui apa kata Bapak salah satu Bawaslu tadi, semua kandidat melakukan pelanggaran itu kita akui. Maka pada kampanye giliran saya kampanye tanggal 31 hari Sabtu, keesokan harinya saya mendapat teguran dari tim karena saya melanggar 4 poin. 1, saya menggunakan mobil 2. 1 atas berstiker zikir dan ikhwan. Itu rupanya tidak boleh dalam tim. Kalau zikir, kalau ikhwan. Tapi karena kebetulan kami tidak punya duit, mobil yang 1 pakai yang kedua, kan lebih bagus memang. Baik sih, tidak malu itu. Itu 1. Kedua, saya menyebut jangan pilih nomor 2. Itu pun juga melanggar. Setelah saya konfirmasi bagaimana teguran yang dikeluarkan KIP seharusnya kepada Bawaslu, Bawaslu sendiri tidak betul. Jadi apa tugasnya Bawaslu? Masa kita Bawaslu tidak? Oke, saya terima teguran itu. Bagaimana dengan kampanye nomor 10 CD? Coba Bapak bawa nanti pelajari. Kalau yang Pak tidak sanggup, dia tidak tahu menerjemahkan dialog di dalam, kami punya penerjemah, tidak usah ke jurusan bahasa Indonesia. Ini apakah melanggar atau tidak? Bapak dengar dulu, Bapak lihat. Kenapa tidak ditegur? Jadi ini 2 persoalan pokok yang perlu kami penjelasan dari Aceh. Pertama, setelah ini berapa sebenarnya jumlah pemilih Aceh Tengah yang betul, yang tidak ada artinya. Kalau bergeser 5 sampai 10 kita maklumi. Yang kedua, bagaimana proses pemekaran kampung ketika atasannya melarang ada pemekaran kampung. Kaitannya dengan pemilu kita dekat erat sekali. Jadi karena ini sudah Jumat, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah dan harus tidak terus. Dan kami menghormati juga Bapak Pilih Bupati, Pak Dandim, Pak Ketua DPR, Pak Kapolres dan Kejaksaan, dan yang saya muliakan rekan-rekan yang ada di dalam ruangan ini dan calon kandidat dan kandidat yang 11 yang belum diumumkan siapa pemenangnya. Saya biasanya Pak putar dulu baru ngomong. Ini ngomong dulu baru putar. Bapak Bupati, saya tadi terkesima dengan penyampaian Bapak Bawaslu dan kita bahwa ini semuanya memang proses. Jadi apapun alasannya, tindakan ini harus dilanjutkan.
Nanti kalau sudah ada pemenangnya baru dijujur apakah itu ada pelanggaran dan lain sebagainya. Kami di Aceh Tengah ini Pak, sebelum lahir pemenangnya sudah tahu ada kecurangan-kecurangan. Jadi jangan sampai sudah menang dulu nanti kami ini diindikasikan itu kan sudah kalah baru ngomong. Kemarin kenapa tidak? Kan ada KIP, ada Panwaslu, ada ini, ada itu. Betul-betul Bapak mesti hargai. Kalau tidak ada ini Bapak yang di depan ini, Muspidari dan Pak Baong ini kami panggil Bang Baong karena dia panggilan akrab di sini. Dan Pak Dandim serta Kapolres, kalau tidak aktif, kalau macam sebelum Pak Diki ini dulu di sini, udah hancur aja. Jadi kami sangat-sangat sadar, sangat-sangat tidak menginginkan seperti gaya luas. Saya berteriak di lapangan, jangan ikut gaya luas, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalau sudah seperti Bapak tadi, Bapak katakan, ya sudah ada proses dulu, sudah ini dulu baru apa, apalagi kita ini yang ngomong, yang dibawa ke MK itu kan tertulis. Mahfud MD nggak datang kemari melihat bukti Bapak baru sekarang lihat dari kemarin itu Bapak nggak tahu juga. Hari ini nanti dawa-dawi di sana, siapa besar duitnya? Bawa pengacara yang hebat-hebat, sogok, baru menang lagi. Kan begitu negara kita ini Pak. Betul nggak? Bapak harus akui yang tidaknya. Inilah model kita selama. Bapak ingat kan BBM kan baru naik kemarin, baru diumumkan. Sudah ribut di sana kemarin ayat ditunda Pak BBM. Bapak Islam kan? Bapak kalau pergi kemana-mana, kalau misalnya waktu salat itu dan dalam perjalanan boleh dijamak, Tuhan pun ngasih keringanan kepada makhluknya. Sakit sama Panwaslu, nggak bisa dicari jalan keluar. Bapak lebih dari Tuhan atau lebih dari sendiri? Nah apa? Kita mau terang-terang. Masalah berikut di ruangan ini dengan emosi dengan apa? Tapi ingin kami jangan ada darah berteteran di Aceh kami. Jangan lagi terjadi itu. Banyak sudah rakyat-rakyat Aceh Tengah ini sudah menderita sampai sekarang. Karena apa? Karena ulah pemerintah. Sudah berapa tahun incumbent berkuasa di sini? Pasar pun dia tidak bisa selesaikan. Air di sebelah rumah DPR ini pun tidak bisa diselesaikan. Mau dia lagi? Incumbent apa ini? Terang-terang, saya sudah bilang sama beliau. Sebelum di sini, sebelum ngomong saya serang dulu abang. Karena apa? Dia saudara saya juga. Untuk apa kita berdebat, berbacok-bacokan di lapangan? Gara-gara kita tidak fair, tidak ngomong langsung, terbuka, tidak. Harusnya terbuka. Pakai pikiran yang waras, kan begitu. Jadi jangan tendang sana, tendang kemari, apa ditendang, langsung kepada poinnya. Kalau misalnya pekerjaan kandidat yang dulu, incumbent yang dulu, memang memulihkan, mensejahterakan rakyat Aceh Tengah ini, kami tidak perlu kami maju Pak. Kami yang kandidat 10 ini, yang di luar nomor 10, bukan bodoh Pak. Kami ada 2 kandidat, orang lulusan luar negeri. Saya nomor 8, nama saya Bazarudin Batul. Ada satu lagi nomor 7 dari Amerika juga. Ada kandidat nomor 1 DPRK. Ada lagi bekas kepala PU. Ada lagi ketua Golkar, koordinator Golkar seluruh Indonesia, itu Maruli Wahab. Ini lagi kepala Bapeda Gayur. Bapak kira bodoh kamu? Ini karena kepentingan Bapak ngomong di situ dikit Panwaslu karena bukan kepentingan Bapak. Jadi ngomongnya memang porsi Bapak. Kalau Bapak macam kami juga dizalimi, macam kami juga Bapak ngomong. Mungkin lebih baik, lebih gawat lagi. Mungkin Bapak sudah undang dukun. Karena itu tidak terbukti. Karena apapun kejelasannya di dalam di dewan nanti, di mahkamah nanti, kan yang tertulis. Yang tertulis ini incumbent ini sudah jago. Sudah berapa kali dia? Sudah paham dia meninggal itu. Kami apa? Kami ikut kan? Macam mana kata Bapak? Macam mana kata peraturan?
kepada nomor 10. Karena apa? Karena banyak yang begini-begini. Akhirnya Pak, saya tidak nomor 8, sudah lawan Bang Pasu, sudah lawan orang P, lawan juga nanti wartawan yang perlu apa. Saya tak ada harapan menang lagi nih Pak, sudah semua dimarahin. Kan gawat saya. Uang sudah habis, masalah sudah habis. Jadi cobalah terbuka kita dengan hati yang apa dulu, dengan hati yang ikhlas, buka sewajar-wajarnya. Karena apapun intinya nanti terakhirnya Pak cuma 235.000, itulah yang bisa kita bawa ke air. Lain kapan minyak wanginya sedikit 3 lembar dengan kapur baru ditendangkan di situ. Enggak bawa bupati, enggak bawa kolonel jenderal, enggak bawa bupati, apa dekor enggak. Kenapa kita tidak berpikir di situ? Ini bahaya nih Pak, bahaya betul-betul. Saya minta ini diselesaikan juga di ruangan ini dan di sini. Kenapa tidak? Barangkali dengan ini aja, ini kita kan ada salah apa istilahnya mufakat. Apalagi kita orang-orang Islam semua. Masalah macam saya mau kepada incumbent tadi, ya tak apa-apa. Memang ini masalahnya di luar ini kita bersaudara. Kalau mereka akan diterima, ya kalau enggak dia pun silakan ada hukum. Sedikit-sedikit hukum Indonesia. Hukum apa? Bukan saya mau melakukan hukum, tapi saya mau mendirikan hukum dan membela hukum itu. Tapi orang-orang yang bekerja dalam hukum itu menyelewengkan hukumnya sendiri. Betul ya? Jadi apalagi tunggu keputusan Bapak yang bijak. Ingat masyarakat, untuk apa pemilu ini kalau masyarakat ini mati, meninggal, darah bertebaran, rumah terbakar, kan ada lagi. Kami yakin di sini saudara kami semua, pengikut kandidat nomor 10 itu saudara kami juga. Jadi kami tidak mau gara-gara kepentingan kami ini mau naik bupati. Ini kan masalah nafsu semua ini. Ingin duduk di situ terus, macam tidak ada orang lain. Jadi itu Bapak hargailah. Ini memang agak keras kalau nggak keras. Masa mengusul perubahan itu Pak ada 2. Satu perubahan revolusioner, bergerak dengan cepat. Satu lagi itulah pelan-pelan dengan iman, dengan hati, dengan mulut. Pajari, cao, ikut 3 nama. Apalagi jangan mengapakan camat dari camat ke sana ini jangan ikut peraturan itu. Ini nanti kita salah, buktinya sudah acara sudah begini kan begitu, kan jadi semua ini. Apa namanya kami ikut lagi? Tadi kita terbuka terang-terang dan ikhlas demi membangun rakyat Aceh Tengah yang tercinta ini dan ada perubahan. Itu intinya. Jangan Bapak salahkan kami. Oh ini mungkin begini. 10 ini semua salah, yang 11 ini semua salah. Bapak ada keputusan, dikasih Tuhan Bapak ada kewenangan. Wewenang ini dengan laporan ini tolong Bapak pelajari, masukkan ke dalam pikiran Bapak, hati Bapak, otak Bapak. Jangan Bapak pikir ATM-nya, jangan Bapak pikir undang-undangnya, pasalnya. Lihat di sebalik filosofi itu apa artinya. Bukan mengajari Bapak, karena kami hidup memang begini Pak. Aceh Tengah ini dingin, macam solar. Tapi kalau sudah panas terus, merembak ke seluruh Aceh. Karena di tanah Gayo inilah asalnya rezeki itu, pemerintah itu bergerak dari sini ke sana. Kalau Bapak mau mengakui sejarah. Cuman kalau kami ini, orang Aceh Tengah ini, rata-rata kalau sudah Aceh sudah dipakai lagi. Karena gubernurnya Aceh semua, pegawainya Aceh semua. Mana ada orang Aceh Tengah yang bisa kepala dinas yang naik ke gubernur. Ini juga inilah yang mau kami ubah supaya ada kesamaan. Jangan Aceh pengumuman di sana yang berkuasa. Gayo kulit pun kasihlah kesempatan. Bukan kami perlu kesempatan kami tidak ada. Jadi jangan menafik kita semua di ruangan ini. Pelajarilah diri sendiri dulu. Kemudian kita bermusyawarah. Ada undang-undang yang terbaik. Ikutkan demi kemaslahatan umat.
Jangan terpaku dengan pasal ini buatan manusia. Di negara lain tidak dipakai itu pun kok mampu juga. Ini terikat, terlalu terikat. Saya sudah katakan ulangi lagi tadi, karena PIP ini dan Bawaslu bermasalah, maka kalau boleh diulang. Kalau tidak boleh diulang pun, umumkan terus, kami tidak keberatan. Bukan hebat betul, bukan itu sampai seumur hidup, enggak. Tapi kami mau merubah masyarakat ini karena harus melalui kekuasaan bupati, itu saja. Masa BBM bisa ditunda, sholat bisa ditunda, Tuhan mengatakan demikian, Bapak pula mengikuti aturan-aturan begini. Punya. Jadi tengok Pak, betul-betul jangan terpaku. Maaf saya mengajari Bapak karena Bapak memang kurang di bidang itu. Saya benar, Bapak harus tahu juga. Kalau ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Kalau tidak salah, tolong dibantu juga. Betul Pak? Kita tidak terjadi Pak Bidik. Terima kasih Pak. Sebentar lagi saya akan juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Perdana, Ketua KIP dan Ketua Bawaslu. Sebaiknya silakan terima kasih. Kami pertama sebagai salah seorang kandidat nomor 10 tidak banyak menyampaikan hal-hal berkaitan dengan substansi dan rangkaian ini sehari bagaimana misalnya orientasi masing-masing. Banyak beberapa hal yang untuk kebaikan bersama kami sampaikan kepada Rasul kepada saya. Yang pertama berkaitan dengan ketenangan di dalam masyarakat, supaya jangan ada di antara penduduk kandidat ini yang mengambil jalan sendiri-sendiri. Sebagai contoh, ada oknum-oknum yang membuat pengumuman ke kampung-kampung dengan menggunakan mobil berasuran bahwa pilkada ulang supaya mendaftar dengan berbeda. Ini supaya demikian juga jangan sampai berbeda di luar kewenangan masing-masing. Ini menunjukkan contoh adalah kasus di PPK Pembangunan Indonesia. Ada oknum yang datang pada saat PPK sedang bekerja, sehingga terganggu bahkan berhenti dengan cara yang kurang simpati. Nah, kemungkinan kalau yang memberikan itu jabat berwenang atau mungkin pemerintah atau soal, tapi ada oknum yang tanpa kewenangan memberhentikan, jadi supaya jangan terjadi. Yang terakhir Pak, tadi ada disinyalir oleh Bapak Haji Abdul Wahab bahwa ada seorang camat memberikan hak pilihnya di daerah. Kami sudah konfirmasi ke tim kami di kecamatan itu, ternyata tidak ada. Jangankan memberikan suara, datang pun tidak ke TPS yang dimaksudkan, kecuali satu TPS tempat camatnya yang memberikan suara. Dan ini pada hari ini juga sudah dilaporkan ke Ketua KIP, dan Ketua KIP langsung mengecek lapangan, mempertanyakan kepada masyarakat, ternyata ini tidak benar. Maksud saya supaya jangan ada image bahwa hal seperti ini ada. Kami kira ini adalah yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasasi bahwa yang membakar itu adalah Islam. Aplah Juwahir, sekretaris KIP. Dan intinya siapa yang memberitakan? Karena waktu itu saya minta tolong cari aktornya. Tetapi putusan pengadilan di situ tertera bahwa dia dihukum
2 tahun 6 bulan. Sampai sekarang di dalam penjara. 1. Terus, siapa yang memerintahkan? Kalau nggak salah saya, karena nggak habis saya putuskan, diperintahkan oleh tim Abang Nasruddin dengan alasan diberikan rumah 1 dan uang 20 juta. Benar atau tidak? Tolong cek karena saudara-saudara kemudian pada datang ke sini. Terus dalam konteks ini, pilkada waktu itu jumlah pemilih DPD kurang lebih 140. Tahun 2006, 2012 122.000. Tentu Bapak juga tahu apa arti pembicaraan itu. Kalau Bapak Peter, kalau Bapak Prodo ya udah tahu ini. Tapi saya yakin Bapak Peter karena sudah diberikan di sini Bapak Peter itu akan keluar solusinya. 1, 2. Yang ketiga, sekarang ini pemilih kurang lebih 120 seperti saya katakan tadi. Terus saya coba jangan salah nanti kawan dan itu mengenai pemilu 2006 sudah saya ceritakan. Pemekaran 54 desa itu sebenarnya pidana apa? Pidana itu bukan karena uang diberikan. Kalau menurut 54 itu pasal ayat 1 dan ayat 2 karena mempengaruhi pemilih. Ya, buktikanlah semua yang 54 yang memekarkan Bang Nasruddin semuanya menang. Semuanya menang. Jadi dalam hal ini saya kira Bapak nggak usah saya teruskan lagi karena banyak yang bicara, mungkin sebentar lagi waktu saya. Terus dalam pemulihan satu itu harus diberikan Pak kepada saksi dan undangan harus disampaikan. Sekarang itu hampir seluruh TPS di Aceh Tengah tidak ada mendapatkan itu. Apa yang mau mereka, apa yang mau diisi. Sedangkan kami ada pemulihan C1, ada C3 itu sebenarnya kalau kita tidak menyetujui itulah sebab kita untuk menolak. Benar nggak? Sekarang ini kami tidak punya. Akhirnya saksi tanggal 9 itu sejumlah 400 sekian saya tarik semua. Buat apa? Kita iakan. Sedangkan itu di dalam itu semuanya suara hati.